Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis yang telah kami buat mengenai tragedi Patricia Anderson versus General Motors pada tahun 1993. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad dengan NPM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Akbar dengan NPM. Perkenalkan, nama saya Sarah Briani. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NPM. Perkenalkan, nama saya Firta Kartiani dengan NPM. Perkenalkan, nama saya Lisa Irmanda dengan NPM. Oke, jadi selanjutnya kami akan mempresentasikan satu persatu. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan secara ringkas tragedi kasus yang menimpa Patricia Anderson pada tahun 1993. Pada malam Natal, mobil Malibu milik Patricia Anderson ditabrak dari belakang oleh pengemudi mabuk di Los Angeles. Tragedi mobil meledak yang menyebabkan Patricia dan anaknya mengalami luka bakar parah dan sadar permanen. Gugatan hukum. Patricia menggugat General Motors karena cacat desain tangki bensin diletakkan terlalu dekat dengan member belakang, hanya berjarak 11 inci, padahal memindahkan tangki ke posisi aman hanya membutuhkan biaya sedikitnya $4 hingga $8,49 per mobil. Skandal memo e-pay. Persidangan terungkap dokumen internal General Motors atau memo e-pay tahun 1973. Dokumen itu membuktikan General Motors tahu desain tersebut membahayakan, namun secara sadar menghitung bahwa membayar uang ganti rugi korban di pengadilan sebesar $2,40 per mobil jauh lebih murah daripada melakukan penarikan kembali atau recall untuk memperbaiki mobil. Yang terakhir, putusan hakim pada tahun 1999. Juri menjatuhkan hukuman denda historis kepada General Motors sebesar $4,9 miliar dan $107 juta untuk ganti rugi korban, $4,8 miliar sebagai hukuman untuk General Motors. Hakim kemudian memotong total denda tersebut menjadi sekitar $1,2 miliar. Kasus Patricia Anderson vs General Motors tahun 1993 adalah salah satu kasus pertanggungjawaban produksi liability paling terkenal dalam sejarah hukum Amerika Serikat. Kasus ini berpusat pada cacat desain tangki bahan bakar mobil Malibu keluaran tahun 1979 yang menyebabkan mobil tersebut meledak saat ditabrak dari belakang. Gugatan hukum ini menghasilkan keputusan juri yang fenomenal pada tahun 1999 dengan total ganti rugi sebesar $4,9 miliar AS. Kronologi insiden pada tahun 24 Desember 1993, Patricia Anderson bersama 4 orang anaknya berusia antara 8 bulan hingga 9 tahun dan seorang teman keluarga Joe Dinner sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri kepada malam Natal di Los Angeles. Saat mobil Malibu 1979 mereka berhenti di lampu merah. Sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pengemudi mabuk menabrak bagian belakang mobil mereka dengan kecepatan tinggi antara 80 sampai 110 km per jam. Tabrakan tersebut menyebabkan tangki bensin mobil pada seketika memicu ledakan hebat yang membakar seluruh badan kendaraan. Meskipun seluruh penumpang berhasil selamat dari kematian, karena korban mengalami luka bakar yang sangat parah dan cacat permanen. Salah satu anak perempuan Anderson yang berusia 5 tahun kehilangan tangannya dan mengalami trauma. Dalam kasus ini, pihak penggugat adalah keluarga Anderson sebagai korban pihak. Tergugat utama adalah General Motors atau GM. Sebagai produsen mobil dan pihak keluarga adalah General sebagai pengemudi yang menabrak mobil korban. Sampai kasus namanya setelah persidangan selama 10.000 keluarga Anderson menangkan gugatan GM diwajibkan membayar ganti rugi yang sangat besar karena dianggap lalai dalam menjaga keselamatan konsumen. Pelanggaran prinsip etika bisnis. Yang pertama, otonomi. GM melanggar prinsip otonomi karena menyembunyikan informasi tentang konsep produk sehingga konsumen tidak dapat membuat keputusan dengan informasi yang lengkap. Kedua, kejujuran. GM tidak bersikap jujur karena mengetahui adanya risiko pada produknya, tetapi tidak mengungkapkannya kepada konsumen. Keempat, menguntungkan. Keputusan GM hanya menguntungkan perusahaan, sedangkan konsumen mengalami kerugian besar sehingga tidak tersisa manfaat bagi
kedua. Yang kelima, integritas moral. Kasus ini menunjukkan kurangnya integritas moral karena perusahaan mengabaikan tanggung jawabnya untuk melindungi keselamatan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas analisis kasus berdasarkan teori etika. Yang pertama adalah teori deontologi. Berfokus pada kewajiban, teori deontologis, JM memilih kewajiban moral absolut untuk memastikan produknya aman bagi pengguna dengan membiarkan cacat bisa tetap ada. JM melanggar kewajiban utamanya sebagai produsen. Tidak peduli seberapa besar keuntungan yang didapat dari penghematan biaya. Yang kedua adalah teori teologi atau utilitarianisme. Teori ini berfokus pada hasil akhir atau the end justify the means. JM mencoba menerapkan logika teologis yang salah dengan menghitung biaya nyawa dibandingkan dengan biaya perbaikan. Mereka menganggap keuntungan finansial lebih besar daripada nilai nyawa. Namun secara etis perhitungan ini cacat karena gagal memasukkan nilai intrinsik nyawa manusia dalam kalkulasi mereka. Yang ketiga adalah teori hak. Konsumen memiliki hak dasar atas keselamatan atau the right to safety. GM melanggar ini dengan menjual produk yang mereka ketahui berbahaya. Hak konsumen untuk hidup dan aman dari bahaya produk ini harus lebih tinggi daripada hak perusahaan untuk memaksimalkan laba. Yang selanjutnya adalah teori keutamaan atau virtual ethics. Teori ini mempertanyakan karakter perusahaan yang berkeutamaan akan memiliki integritas, tanggung jawab, dan belas kasihan. JM justru menunjukkan karakter yang serakah dan tidak peduli dengan berlawanan dengan sifat-sifat keutamaan dalam etika. Baik rekan-rekan semuanya, selanjutnya mari kita bedah kategorisasi masalah dari kasus ini. Jika kita melihat secara luas, kasus ini merupakan kegagalan besar dalam corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Namun jika kita bedah lebih dalam lagi, ini adalah masalah etika dalam manajemen operasional secara spesifik. Ini adalah pelanggaran berat terhadap product liability ethics atau etika tanggung jawab produk. Mengapa disebut demikian? Karena perusahaan secara sadar memprioritaskan kalkulasi matematis di atas nilai kemanusiaan mereka, menjadikan angka laba sebagai kompas sehingga mengabaikan nyawa konsumen yang sebenarnya adalah pemangku kepentingan utama mereka. Sebagai penutup di slide terakhir ini, mari kita tarik kesimpulan dari kacamata etika bisnis. Kasus Patricia Anderson melawan General Motors adalah contoh nyata kegagalan sistematik di mana keuntungan dijadikan satu-satunya tolak ukur kesuksesan. Penggunaan metode value analysis menempatkan harga pada nyawa manusia adalah bentuk dehumanisasi yang sangat fatal dalam bisnis. Kita harus ingat, perusahaan tidak bisa membenarkan tindakan berbahaya dengan dalih efisiensi finansial atau penghematan biaya. Apa pelajaran terpenting bagi kita? Bahwa integritas moral, keadilan, dan kejujuran bukanlah opsi melainkan fundamental yang tidak bisa ditawar. Kegagalan dalam aspek ini bukan hanya masalah etika, tetapi akan berujung pada kerugian yang jauh lebih besar bagi perusahaan, baik secara hukum, finansial, maupun reputasi jangka panjang. Etika dalam bisnis pada akhirnya adalah investasi demi keberlangsungan jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.